Halo semuanya, welcome back to my channel Banyak Tahu Atau Pintau. Nama aku Isara ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini kita akan yang namanya ngomongin pria Cina. Pacaran sama pria Cina itu gimana sih kak? Kalian bisa scroll di TikTok aku teman-teman. Udah banyak pengalaman-pengalaman aku dideketin, pacaran beneran, bahkan pacaran hubungan tanpa status itu pernah ya guys ya. Nah, bagaimana dengan kejadian pria Cina itu? Kalau kita lihat lagi kelemahannya itu apa sih kak? Pria Cina itu bagi orang-orang sebagian besar itu adalah standar yang cukup tinggi ya guys ya, dimana mereka tuh punya prioritas yang sangat bagus. Pertama, cowok Cina tuh jauh lebih kuat secara fisik. Even tuh yang kurus pun mereka tuh masih kuat-kuat. Mereka terkenal cerdas sekali, cepat banget belajar, cepat kerja, idenya cemerlang sekali. Bahkan orang China yang nggak good looking pun mereka pasti akan menggunakan otak mereka untuk bekerja dan banyak mendapatkan cewek-cewek ya guys ya. Tapi kelemahan terbesar dari bangsa China, orang-orang China itu adalah bucin, teman-teman ya. Bucin, bahkan mudah sekali dikelabui sama perempuan kayak gitu. Kenapa kok terjadi hal seperti ini? Kemarin itu ada sebuah kejadian di mana seorang yang sangat bucin sekali, padahal nggak pernah ketemu, padahal cuma ketemu 2 kali dalam 2 tahun kayak gitu, bisa bunuh diri karena cintanya ditolak teman-teman ya. Ada orang bucin sekali sama, nggak tahu ini cewek beneran ada atau enggak, dia ke Kamboja meninggal dunia teman-teman, diperbudak jadi agen judi online kayak gitu. Ada orang yang jauh-jauh dari mana itu bucin parah gitu ya teman-teman ya, ngejar cewek gitu, sakit-sakitan, duitnya habis hanya gara-gara dijebak gitu ya, dijebak sama sebuah perkumpulan yang ternyata perempuan-perempuan ini adalah juga seorang rampok gitu ya, rampok uang seperti itu. Jadi kenapa sih cowok Cina itu secara emotional quantity itu sangat rendah banget? Itu adalah bukti dimana mereka ini mati-matian kejar-kejar cewek, maupun cewek kejar-kejar cowok itu juga sangat banyak banget di China. Tapi kita ngomongin yang cowok dulu, karena cowok itu kan punya duit, punya tenaga juga untuk mengejar, tapi sangat lemah sekali di psikologi untuk menghandle wanita. Jadi stay tune in my channel dan kan buat kuse. Kemarin tanggal 30 April itu ada sebuah ini ya guys ya, live streaming seorang gamers namanya tuh Pang Mao. Pang Mao itu nama apa ya, nama hitsnya di sosial media atau Yin atau game kayak gitu. Dia itu membawa sekitar 270 makanan online, yaitu McDonald, Jaggi, KFC, terus Starbucks itu dia bawa teman-teman ya. Kemudian juga ada bunga sekitar 270 buah. Dia live streamingin, follower dia udah banyak jutaan ya guys ya. Kemudian dia bercerita bahwa selama 2 tahun aku itu ngejar-ngejar seorang perempuan yang namanya Tanju. Tanju ini juga seorang content creator juga, gamers. Si Pang Mao ini cerita di live streamingnya April itu kalau dia udah 2 tahun ngejar-ngejar dia. Dari apapun itu aku penuhin. Pertama makanan, kedua itu adalah kalau dia butuh bunga, butuh minuman hits kekinian, duitnya habis, dia tuh mendapatkan uang, pemuda 21 tahun ini mendapatkan uang dari saweran fans-fansnya. Dia awalnya cuma 3.000 yuan, kemudian bertambah lagi sampai ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan duitnya habis, dan dia rela frugal living untuk keperluan ini cewek kayak di mong gitu teman-teman ya, kayak dia apa, kayak dirawat gitu secara jarak jauh, dia dicongcing, tapi ceweknya itu di mana gitu ya teman-teman ya. Ceweknya ini asli ya guys ya. Nah ini cewek itu perlakuannya sama ini cowok, ini cewek itu kan kayak lebih tua 6 tahun, umur 27 ya, itu ngelihatnya tuh hanya sekedar seorang fans, seorang adik-adik yang apa ya, yang naksir sama dia kayak gitu. Bahkan pembeliannya pun tuh kayak nggak dihargai, nggak diapresiasi. Dia tuh cuman kayak minta kayak Pau Pei, wo xiang ni ya, ni kei mai wo, apa ya, kayak minuman-minuman kekinian di apa Cina kayak gitu, dipenuhi guys tiap hari. Dan si ini Pang Mao itu bahkan sampai untuk memenuhi kebutuhan ceweknya itu dia rela nggak makan, bahkan nggak ganti HP bertahun-tahun seperti itu ya. Dan tepatnya di awal-awal Mei, apa tuh namanya, ini cewek memutuskan dan mengumumkan
Dek, gue kelihatannya nggak bisa sama lo lagi deh, soalnya gue ini udah mau kawin sama orang lain. Ternyata si cewek ini udah punya pacar teman-teman, dan si Pang Mau tadi itu cuma dibuat keset untuk kebutuhan dan jajannya dia setiap hari gitu ya guys ya. Pada akhirnya Pang Mau yang mendengarkan seperti itu, dia ngerasa sangat sakit, sangat bener-bener 2 tahun gue ngejar-ngejar lo, gue sampai jatuh miskin gitu ya gara-gara buat lo. Dia memutuskan di sebuah jembatan Chongqing, jembatan kembar itu yang baru jadi beberapa tahun yang lalu itu, lompat teman-teman. Dia lompat sambil merokok, dia tuh langsung lompat, itu jelas-jelas di sebuah video Douyin itu, dan langsung dalam waktu 10 menit fans-fansnya yang itu follow dia itu apa ya, jembatan itu untuk mencari jasadnya gitu ya guys ya. Jasadnya itu ditemukan kemarin guys, tanggal 6 Mei, terombang-ambing di sebuah sungai kayak gitu, dan itu jembatan full banget orang-orang yang cari Pang Mau. Jadi tim SAR, orang-orang biasanya, bahkan pas waktu dia itu loncat itu pas hujan. Jadi itu hal yang paling sedih yang pernah gue lihat jika seorang pria itu ngejar-ngejar cewek seperti itu sih gitu ya guys ya. Nah, setelah itu ceweknya gimana sih, kayak yang namanya Tancu itu akhirnya minta maaf teman-teman secara video. Karena apa? Karena kalau seorang yang menyebabkan bunuh diri atau menyebabkan yang namanya kekacauan publik itu harus minta maaf, karena ada badan sensor di China situ. Seorang yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan juga menimbulkan keributan itu harus confirm di depan video kalau lo itu salah ya guys ya. Tidak berhenti di situ. Keluarganya Pang Mau itu punya seorang kakak teman-teman ya, punya seorang kakak. Itu ceritanya tuh adalah, aku tuh nggak tahu kenapa dia tuh ngekos di rumah lain, kenapa nggak tinggal sama kita gitu ya. Karena ketahuan takut kalau uangnya dibuat pacarnya itu si Tancu itu ya guys ya. Nah ceweknya itu yang Tancu itu akhirnya berkali-kali minta maaf, dan si kakaknya si Pang Mau yang cewek ini meminta balikin dong duitnya adik gue gitu ya, adik gue hidup frugal tapi lo tuh kayak gitu, balikin dong gitu ya guys ya. Jadi karena memang itu bentuknya adalah gift itu kan bukan transaksi bank ya guys ya, itu memang nggak bisa dicairkan segampang itu ya untuk pihak ketiga ke pihak ke satu gitu ya guys ya, itu kan nggak bisa. Makanya ini sangat ruwet banget, bahkan si keluarganya Pang Mau itu untuk taking legal action, di mana ini cewek harus dipenjara dan juga duitnya harus bener-bener balik ke mereka kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh kenapa seorang laki-laki bucin itu bisa yang namanya menyiksa kamu gitu ya guys ya. Bahkan akhir hidup kamu itu berakhir hanya gara-gara untuk ngejar seorang perempuan yang nggak ada apa-apanya, nggak berguna seperti ini gitu ya guys ya. Nah ini juga terjadi di beberapa orang-orang Cina gitu ya. Jangankan orang-orang biasa kayak gitu, seorang selebriti juga ada yang benar-benar mati-matian ngejar seorang dinikahin, ternyata lo tuh kayak nggak dianggap sebagai suami, diselingkuhin kayak gitu ya guys ya. Itu terjadi banyak banget di mana Cina kayak gitu. Kalau aku pikir lagi, dulu aku itu juga punya temen deket ya guys ya, cowok. Itu dia pernah bucin umur 26 kalau nggak salah ya, dia sekarang tuh udah umur 40-an guys. Umur 26 tahun itu pernah ngejar-ngejar manajernya dia sendiri. Manajernya itu udah umur 28 ya, segue gini ya guys ya, tapi dia tuh udah mapan. Jadi ceweknya itu bisa sebelum pacaran sama temanku ini, ceweknya itu udah bisa yang namanya beli Mercy, udah bisa yang namanya beli tas yang bagus, apartemennya juga mewah banget gitu ya guys ya. Nah ini cewek teman-teman itu memang masih single, belum punya pacar, dikejar sama temanku ini yang usianya tuh beda 2 tahun aja sih menurut aku ya, lebih 2 tahun gitu. Nah akhirnya setelah dapet ini cewek, dikenalkan dong sama mamanya temanku ini. Ternyata mamanya tuh nggak setuju gitu guys, mamanya itu jangan sama dia, mama nggak setuju gitu. Nah karena si cowok ini bucin, si teman aku ini bucin, akhirnya kayak ninggalkan mamanya itu. Mamanya bilang gini, kalau kamu mau sama itu cewek, kamu nggak dapat warisan gitu ya guys ya. Akhirnya ini temanku yang cowok itu pindah rumah dan tinggal bareng sama itu cewek gitu ya guys ya. Nah kalau nggak salah selama hampir 2 tahun lebih tinggal bareng gitu ya guys ya, ternyata yang temanku cowok ini itu ngerasa kayak lama-lama gue diinjak-injak gitu ya. Ya iyalah, kayak gaji lebih tinggi sama si cewek,
kemudian apa ya, kayak gaya hidup lebih itu sama si cewek. Si cowok temanku ini itu berusaha untuk upgrade diri, untuk jadi better, tapi kok nggak sampai ya saat itu ya. Akhirnya dia sangat-sangat dikecewakan, dan dia itu kayak pernah diselingkuhi di belakang, teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak pacar tapi kayak lu tuh dianggap pembantu gitu loh, teman-teman. Jadi dianggap kayak ngasuh adik baby kayak gitu. Karena ketahuan si ini ceweknya tuh pacaran sama orang lain, dia akhirnya putus, sakit hati, dan keluar tuh kayak nggak punya duit kayak gitu. Dan dia sampai sujud di depan mamanya, "Mah, minta maaf ya, aku pernah kasar sama mama, aku kurang ajar, aku mau memulai kehidupan aku yang baru lagi." Dan sampai sekarang memang traumatik, dan pacaran terus tapi nggak dapat akhirnya ya belum menikah lah gitu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah salah satu bukti di mana orang dengan status keluarga yang tinggi pun itu juga pernah jadi korban seperti ini. Kalau Pang Mau tuh kan orang nggak punya gitu ya, dia langsung melesat punya duit banyak, kenal sama cewek ini dicoba gitu ya guys ya. Lo gimana caranya nyenengin ini cewek, dikasih duit, terus kasih gift, kasih apa gitu, ulang tahun juga dikasih, dispesialin kayak gitu. Ya akhirnya ya nggak dianggap, ya ternyata lo akhirnya ya ini menderita dalam kesengsaraan cinta tak berbalas ya. Kenapa sih Kak? Karena kalau aku boleh lihat lagi, romansa tentang literasi cinta itu orang Cina tuh tidak terlalu dalam, teman-teman ya. Maksudnya tuh cerita-cerita yang menggambarkan kayak Romeo Juliet, menggambarkan kayak Disney princess lah, kayak Cinderella ketemu pangerannya dan hidup bahagia selama-lamanya gitu ya. Kemudian juga siapa lagi ya, kayak Snow White gitu, atau Rapunzel yang dikurung di istana sana, ada naga, kalau ada soulmate-nya akan datang membantunya untuk membantai naga itu. Itu di Cina tuh sangat kurang banget. Cerita folklore percintaan seperti, justru percintaan yang digambarkan di China itu berakhir tragis semua kalau nggak dipisahkan gitu ya guys ya. Kayak Cheesy Festival itu kan kayak atau Moon Festival, jadi dimana orang ini dipisahkan sama semesta gitu, baru ketemu pas hari apa gitu ya guys ya, diselenggarakan kayak gitu. Nah, pada dasarnya romansa literasi ini kenyataannya itu benar-benar dalam bawah sadar orang-orang China itu tidak mendidik langsung bagaimana kita bisa introspeksi dengan pengorbanan apa sih yang kita lakukan sama pasangan kita kayak gitu. Nah, itu menurut aku juga bukan budaya yang sebuah sex education itu dianggap baik. Bukan, teman-teman ya. Sex education itu hanya untuk keluarga kerajaan, bukan untuk rakyat jelata seperti itu. Setelah revolusi industri, ketika dunia itu memang diinternasionalkan, ketika orang itu tahu negara A, B, C, D itu kayak gimana budayanya, barulah orang Cina tuh sangat amat obses dengan cerita-cerita romansa barat kayak gitu. Makanya dari film, dari drama itu pasti ada mix antara kayak Cinderella, antara kayak putri-putri yang kisah pangeran dan putri bercinta seperti itu benar-benar sangat obses sekali dan memimpikan hal seperti itu. Jadi zaman dulu apakah orang Cina itu termasuk romantis? Enggak, teman-teman. Genetik orang Cina itu bukan romantis, tapi laki-lakinya lebih dominan ya guys ya. Tanya sama teman-teman Asia ya, yang punya budaya Asia, bukan budaya blasteran mungkin bapak kita atau ibu kita bule, itu bukan ya. Kapan sih orang tua kita tuh kalau kita head to head ngomongin, kalau kamu berhubungan seperti itu di usia 15 tahun akibatnya ini loh, kamu aja 15 tahun masih minta duit orang tua, kamu memang mau nggak menikah umur 17 tahun? Kamu bahaya untuk memasukkan alat V ke dalam penis laki-laki dengan penyakit seperti ini, bahayanya apa? Itu kapan? Nggak pernah, nggak sih? Gitu loh. Itu sama dengan di Cina, teman-teman ya. Cina, Jepang, Korea, bahkan orang Jepang pun kenapa ada yang namanya sex bomb. Jadi orang baru usia mature umur 18 tahun kayak gitu mengenal seks, tapi mereka tuh ujung-ujungnya imajinasinya tuh aneh-aneh, parah-parah, liar-liar, yang membuat orang itu jadi bodoh, teman-teman ya. Itu karena memang pendidikan seks termasuk tabu di Asia, dan orang Asia masih belum ada narasi-narasi. Orang Asia tuh bukan tipikal orang yang menarasikan hubungan percintaan gitu, bukan.
Malah orang Arab Saudi, orang-orang Afrika masih lebih pintar untuk yang namanya menceritakan hubungan percintaan. Tapi kalau orang Asia, lihat deh, pasti ujung-ujungnya kandas dan punya istri kedua, ketiga, keempat kayak gitu nggak sih? Ngomongin seks aja berat, apalagi dampak psikologis terhadap hubungan percintaan itu mereka udah nggak bisa menjabarkan lagi. Mereka tuh kan kayak ngomongin hasil, awas loh kalau jadi terlalu jatuh cinta bakalan jadi meninggal lah, kan orang mikir kok bisa sih gitu ya. Ternyata ini ada kaitannya dengan mental issue ketika kita dikhianati dan kita mempercayakan orang yang kita percaya kayak gitu, di apa ya, kayak dibohongin, kayak diambil duitnya, ditinggal lari sama orang lain kayak gitu ya, gimana tidak sedih ya teman-teman ya. Itu nggak pernah kita pelajari dalam hubungan ketimuran, hubungan relationship di area ketimuran kayak gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, orang Asia itu meromansakan tentang hubungan atau relationship dalam bentuk apa? Dalam bentuk fisik dan juga pengakuan teman-teman ya. That's why sampai sekarang orang-orang Asia manapun kalau ketemu sama orang bule, pacaran sama orang bule ya, wah gue keren nih punya pacar orang bule nih, orang yang punya pengalaman dan juga mungkin bisa memperbaiki keturunan kayak gitu. Nah, kayak gitu nggak sih? That's why kenapa yang namanya scam judi online itu rata-rata memang korbannya adalah pria, karena pria itu makhluk visual teman-teman ya. Tapi balik lagi, pria Asia itu belum memahami bagaimana relationship dengan nature itu seperti apa. Itu nggak paham teman-teman. Akibatnya ada seorang perempuan, mau itu fiksi, mau itu banci, mau itu seorang laki-laki tapi dengan apa ya, suara keperempuanan gitu ya, itu punya taktik marketing dan taktik apa ya, ngomong merayu orang dengan lembut enak kayak gitu ya. Mau aja orang itu transfer uang ke dia, mau itu cuma 100.000, mau itu 300.000, bahkan puluhan miliar, ya mau aja, karena begitulah taktiknya. Saya lihat memang banyak banget berita-berita kayak di China itu laki-laki jadi korban scam, love scam seorang perempuan cantik, ternyata itu preman teman-teman, preman yang bodinya gede, yang dia tuh bisa improvisasi suara kayak cewek umur 18-19 tahun kayak gitu. Nah, itu dia dibohongi, dia sampai kayak shock, ha ini kan cewek gue gitu, terus duit gue yang 50 juta lo apain gitu ya guys ya. Ternyata ya dibuat untuk setor ke bosnya yang judi online itu, atau bosnya yang apa ya, scamming investasi bodong kedok pacaran online kayak gitu. Saya lihat lagi ada satu kejadian juga di Malaysia, orang Chinese Malaysia itu memang kena scam. Ini scamnya tuh di Asia Tenggara, scamnya yang Kambodia itu namanya adalah Guo Chong Fei. Guo Chong Fei itu adalah warga negara Malaysia yang dia itu baru lulus kuliah dan cari kerja. Nah, waktu lulus kuliah itu dia ketemu sama seorang perempuan online dating teman-teman ya. Ini katanya perempuannya orang Thailand Chinese. Jadi itu cewek itu kalau digambar di video itu bener-bener kayak she's literally model gitu ya guys ya, apa kayak public figure influencer seperti itu. Akhirnya ditembak gitu ya, ditembak jadi pacar gitu teman-teman ya. Nah, si Guo Cheng Fei ini itu pernah kayak ngasih duit ke dia gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya ini perempuan ngajak ketemuan di Thailand. Nah, setelah itu Guo Cheng Fei berangkatlah dari rumahnya ke Thailand untuk ketemu sih sama perempuan ini. Ternyata berbulan-bulan nggak pulang-pulang dan nggak ada pacar, nggak ada kabar. Ternyata yang dia temuin itu bukan perempuan, melainkan laki-laki dengan filter kayak perempuan kayak gitu. Dan seolah-olah ini perempuan ada, dia diculik, dia ditaruh di sebuah bangsal di Kamboja untuk dijadikan budak judi online teman-teman ya. Tapi akhirnya katanya dia melawan dan meninggal dunia ya guys ya. Badgering scam atau lu juga dibohongin dan dibodohi sama perempuan yang lu pacarin online, itu marak di Cina. Itu banyak sekali stigmanya bahwa selama ini memang pria Cina tuh bodoh, selama ini pria Cina tuh memang bucinnya tuh parah kebangetan kayak gitu. Nah, balik lagi, karena memang China itu bukan tipikal orang-orang yang budayanya dasar atas romansa gitu ya guys ya. Romansa baru dikenal ketika revolusi industri tadi, cerita-cerita barat tentang Romeo Juliet, twin flame kayak gitu, dia membuat mereka tuh termotivasi, aku harus mencari perempuan yang bawa hoki buat aku, seperti itu ya guys ya. Nah, di Cina juga itu memang bagaimanapun pria itu mereka ingin dipandang sebagai orang yang keren di mata perempuan, yaitu Cina teman-teman ya. Mereka dipandang orang yang cukup apa ya, bisa memberikan segalanya gitu ya guys ya. Aku aja ya,
HTS-an aja, hubungan tanpa status, gue tuh udah dibeliin banyak hal teman-teman ya. Contohnya tuh adalah kayak sepatu, parfum, bahkan kayak ke arah-arah emas gitu ya teman-teman ya. Tapi disitulah kita akan dites apakah memang kita tuh hanya bisa dibeli lewat uang aja gitu teman-teman ya. Nanti secara psikologis, oh perempuan tuh bisa didapatkan dengan uang, habis itu kita pakai walaupun dia setia atau apa ya, kita bosen cari lagi deh, cari lagi perempuan dengan duit berapapun pasti dia mau kayak gitu. Nah disitulah hal yang gak sehatnya terhadap pria-pria di Cina. Bagaimana mereka itu belum bisa membedakan mana material wife status dengan psikologis status, kalau kita tuh emang membutuhkan satu sama lain seperti itu masih belum ditemukan sama masyarakat pria Cina saat ini. Nah, judi online, investasi bodong online di Cina itu beda-beda guys, caranya mereka tuh untuk menggait orang gitu ya. Secara psikologis di Cina, pria-prianya nih bucin, kesepian, butuh cewek gitu, dihiburlah dengan chatting-chatting mesra dengan cewek-cewek, dipacarin kayak gitu. Ceweknya juga kayak gitu, ada cowok ganteng dipacarin, dibeliin apa gitu ya teman-teman ya. Nah kalau di Indonesia karena kebutuhannya itu kayak miskin kaya kita bersama-sama yuk, tapi kita kan maraknya itu kan adalah kayak oh harta gue segini nih, oh duit nih gue tumpuk-tumpuk jadi kolam renang nih bisa nih kayak gitu. Nah beda banget teman-teman ya, kebutuhan cinta dari orang Indonesia dengan orang Cina, bahkan juga dengan Eropa tuh beda banget teman-teman ya. Kalau orang Eropa tuh kayak masih perhitungan uang, kayak masih yang namanya logika kayak gitu, tapi ya ketipu aja sama yang namanya judi-judi online di China kayak gitu ya, Binance itu teman-teman ya. Atau kalau di Australia juga itu juga ada yang namanya pick budgeting scam, dimana orang-orang tua yang kepengen cari berondong, ternyata berondongnya itu adalah orang-orang India, orang-orang Afrika, bukan orang-orang kulit putih yang ganteng seperti itu, bukan teman-teman ya. Para penipu-penipu ini udah masuk taraf main ke psikologis, dan psikologisnya itu memang di Cina itu adalah bagaimana membuat orang-orang ini sangat-sangat bucin ke kita. Gini ya guys ya, jangankan orang-orang biasa kayak gini, seorang fans di Cina dia tuh kayak bisa beli billboard yang harganya miliaran, itu ada foto artisnya, itu kan udah menandakan kalau memang itu negara kalau suka sama seorang itu kelewat batas gitu teman-teman ya. Benar-benar kayak mengidolakan mereka, benar-benar kayak main fokusnya itu ke mereka seperti itu. Nah itu udah yang namanya bagaimana ya, itu kelemahan dari China itu adalah kebucinan itu harus direjus biar yang namanya keinginan bunuh diri, keinginan menyakiti diri sendiri, keinginan membunuh orang lain untuk hal tertentu ya. Contohnya yang kemarin itu yang bayi dilempar hanya gara-gara selingkuhan kayak gitu. Nah itu juga salah satu kebucinan yang gak ada logikanya guys ya. Jadi gimana menurut kamu tentang penyakit bucin yang mematikan di Cina seperti ini? Jadi thank you semua udah nonton video aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.